내 머릿속에 지우개가 갑자기 기억이 떠올라 편지를 써요. 철수 씨. Psikopedi udah pernah nonton film dari cuplikan di awal tadi? Iya, itu tadi adalah cuplikan dari sebuah film Korea berjudul A Moment to Remember yang diperankan oleh Son Ye Jin dan Jung Woo Sung. Film ini menggambarkan tentang bagaimana seorang wanita yang diperankan oleh Son Ye Jin menderita Alzheimer di usianya yang masih sangat muda. Tapi kalau di dunia nyata apakah itu mungkin terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus paham dulu tentang apa itu Alzheimer. Sebagai perbandingan, kalian juga bisa tonton film The Notebook yang juga ngegambarin tentang kisah seorang penderita Alzheimer, hanya saja di usianya yang sudah senja. Alzheimer ini pada awalnya ditemukan oleh seorang neurologis Jerman bernama Alois Alzheimer pada tahun 1906. Pada penderita Alzheimer, jaringan otak memburuk dan tidak bisa kembali pulih, yang dapat berujung pada kematian. Dalam gangguan Alzheimer, selain penurunan ingatan, terjadi pula satu atau lebih dari 4 hal ini, yaitu afasia, gangguan otak yang dapat mempengaruhi keterampilan berbicara dan menulis, menyebabkan penderita kehilangan kemampuan untuk berbahasa dan memahami orang lain dengan baik. Kedua, apraksia, gangguan saraf yang menyerang sistem motorik, menyebabkan otot tidak mampu menerima perintah otak dengan baik, sehingga penderitanya tidak mampu melakukan gerakan tertentu. Ketiga, agnosia, gangguan komunikasi karena gangguan pemrosesan visual dan pendengaran. Penyakit ini mempengaruhi area otak yang berfungsi sebagai pengatur informasi visual dan motorik, pemrosesan spasial, dan proses atensi. Keempat, gangguan pada fungsi eksekutif, yaitu proses mental yang memungkinkan kita untuk membuat perencanaan, perhatian terfokus, mengingat instruksi, dan mampu melakukan multitasking dengan baik. Alzheimer masuk dalam tipe gangguan kognitif yaitu demensia, penurunan kemampuan kognitif di mana mengakibatkan fungsi sosial dan okupasional atau pekerjaan terganggu. Gangguan ini berawal dari kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengingat materi baru, kelinglungan, cepat marah, kekurangan yang mungkin diabaikan selama beberapa tahun tapi pada akhirnya mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tes neuropsikolog mengungkapkan bahwa penurunan yang halus dalam pembelajaran dan memori terjadi pada pasien jauh sebelum timbulnya gejala klinis yang buruk. Seiring dengan bertambah parahnya penyakit, masalah dengan keterampilan berbahasa dan penemuan kata semakin meningkat. Visuospasial yaitu kemampuan mengidentifikasi hubungan visual dan spasial antar objek pun menurun, yang dapat mengarah pada disorientasi atau kebingungan terhadap waktu, tempat, atau identitas, dan masalah dalam menyalin angka atau gambar. Orang dengan penyakit ini biasanya tidak sadar akan masalah kognitif mereka pada awalnya, dan mereka akan menyalahkan orang lain atas kehilangan barang, bahkan sampai mengembangkan delusi bahwa mereka dianiaya dan halusinasi. Ingatan berlanjut mengalami penurunan dan semakin bingung serta gelisah. Depresi umum terjadi muncul pada sampai 30% penderita Alzheimer. Awalnya penurunan ingatan hanya berupa lupa ringan pada hal sepele seperti lupa di mana menyimpan barang. Lalu seiring semakin parahnya penyakit, ingatan-ingatan berharga seperti nama keluarga, alamat rumah, bahkan nama sendiri pun akan hilang. Penderita Alzheimer memiliki plaks yang lebih banyak. Plaks adalah penumpukan protein beta amiloid bulat kecil yang berada di luar neuron. Plak tersebut mengganggu sistem penyampaian sinyal antar sel syaraf sampai akhirnya akan merusak sel-sel syaraf yang ada di otak. Selain itu, mereka juga punya neurofibrillary tangles lebih banyak dari yang seharusnya dimiliki orang seusianya. Neurofibrillary tangles adalah filamen protein bengkok yang sebagian besar terdiri dari protein yang disebut tau di badan sel neuron. Plaks dan tangle atau kekusutan ini terdapat di seluruh korteks serebral dan hipokampus di neuron asetilkolinergik. Korteks serebral mengatur memori, atensi, persepsi, pikiran, bahasa, dan kesadaran, sedangkan hipokampus mengatur pembelajaran dan penyimpanan serta pengolahan memori jangka panjang. Seiring waktu, neuron juga mulai mati. Ketika neuron mati, pada orang dengan Alzheimer akan ada atrofi atau penyusutan dari korteks serebral, korteks entorhinal, dan hipokampus, dan kemudian lobus temporal dan parietal serta frontal.
Namun otak kecil, sumsum tulang belakang, dan area motorik dan sensori korteks kurang terpengaruh di awal. Itulah sebabnya pasien Alzheimer tampaknya tidak memiliki sesuatu yang salah secara fisik sampai tiba pada akhir proses penyakit. Untuk beberapa saat, pasien mampu berjalan keliling secara normal, dan kebiasaan mereka yang dipelajari berlebihan seperti berbahasa basi tetap ada, sehingga dalam pertemuan singkat, orang asing mungkin tidak melihat ada yang salah. Sekitar 25% penderita Alzheimer pada akhirnya mengembangkan penurunan fungsi otak yang mengarah pada terganggunya fungsi motorik. Proses berkembangnya penyakit ini dari tahap awal hingga akhir berlangsung cukup lama, bisa antara 8-10 tahun, sehingga deteksi dini dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit ini. Sampai saat ini Alzheimer tidak dapat disembuhkan, namun dapat diberi obat dan treatment untuk mengatasi simptom. Terapi psikologis juga dapat membantu penderita dan caregiver-nya menjalani kehidupan dengan lebih baik. Kenapa caregiver? Karena Alzheimer tidak hanya akan mempengaruhi kehidupan penderitanya, namun juga orang-orang terdekat yang merawatnya. Para penderita Alzheimer mau tidak mau akan bergantung pada caregiver-nya ketika mereka sudah tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Tidak jarang, mereka kehilangan sumber penghasilan akibat penyakit ini, sehingga hal ini tentu menjadi beban tersendiri bagi caregiver-nya. Alzheimer umum terjadi pada mereka yang berusia di atas 60 tahun. Namun ada pula kasus onset dini, kasus yang terjadi sebelum umur 60 tahun, yaitu kurang dari 5% dari keseluruhan penyakit Alzheimer. Pola genetis mengacu pada satu gen dominan. Karena orang dengan Down syndrome seringkali mengembangkan Alzheimer bila mereka bertahan hidup sampai usia menengah, minat peneliti awalnya terfokus pada kromosom 21 yang menyimpang pada Down syndrome. Sebuah gen yang mengendalikan pembentukan protein beta amiloid yang membentuk plak ditemukan pada lengan panjang kromosom 21 dan penelitian telah menunjukkan bahwa gen ini menyebabkan perkembangan sekitar 5% kasus penyakit onset dini. Gen dominan yang menyebabkan sebagian kecil kasus onset dini penyakit Alzheimer juga telah ditemukan pada kromosom 1 dan 14. Sedangkan mayoritas kasus onset lanjut yang di atas 60 tahun menunjukkan bentuk tertentu gen pada kromosom 19. Jordan Adams, seorang pemuda berusia 23 tahun asal Inggris, dipercaya sebagai pasien Alzheimer termuda sampai saat ini. Ia mengetahui kabar tersebut 2 tahun setelah ibunya meninggal akibat penyakit demensia langka yang disebut Pick's disease. Berbeda dengan Alzheimer yang muncul pada penderita di atas 60 tahun, di mana penurunan ingatan adalah simptom utama mereka, pada penderita Alzheimer onset dini, simptom yang primer adalah masalah penglihatan, masalah spasial dalam memahami konsep ruang, jarak, dan sebagainya, kesulitan berbahasa, yaitu sulit menemukan kata yang dimaksud, atau masalah pada perilaku. Selain faktor genetis, faktor lingkungan mungkin memainkan peranan dalam kebanyakan kasus Alzheimer, seperti yang ditunjukkan oleh laporan kembar monozigotik atau kembar yang berasal dari satu telur, yang ikut menyumbang untuk gangguan tersebut. Pemikirannya adalah, jika 2 orang dengan materi genetik yang sama namun salah satu tidak mengembangkan kelainan tertentu, maka faktor lingkungan pasti berperan. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa cedera kepala dan depresi dapat meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Gaya hidup pun juga berpengaruh, sehingga menerapkan gaya hidup sehat untuk kesehatan otak sejak dini seperti diet seimbang, tidak begadang, olahraga, manajemen stres yang baik juga amat penting. Selalu melatih kemampuan kognitif secara rutin seperti membaca berita setiap hari, bermain puzzle, dan aktivitas kognitif lainnya juga patut dicoba. Well, jadi kesimpulannya Alzheimer mungkin terjadi pada orang berusia muda ya, Di. Jadi buat kalian nih yang masih pada muda-muda, usaha-usaha apa aja yang akan kalian lakukan atau sudah lakukan untuk mencegah Alzheimer ini? Coba komen di kolom komentar. Psikopedi, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Silahkan request kalau ada topik psikologi yang kalian pengen ketahui. Thank you for watching and I'll see you guys in the next video. Bye!